Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, kita syukur ya kita boleh berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Oh baik, sehat ya. Siapa yang masuk hari ini? Dari ini suratnya ya? Ya. Oh ya. Ini sudah ada orang tuanya punya dia sakit. Ini sakit apa nggak tahu ya? Nggak tahu. Nanti bisa ditanyakan ya. Mungkin ya hanya kehidupan aktif dan ditanyakan apakah punya apa ya. Kita doakan supaya ini juga cepat sembuh ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini ya kita akan belajar tentang materi mengasihi dan menghasilkan perubahan ya. Ini materi kita ya. Nah, tujuan untuk materi kita adalah ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memperlihatkan kasih-Nya yang penuh pengorbanan. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memberikan komentar berdasarkan contoh dari surat kabar atau majalah tentang seseorang yang berkorban untuk orang lain karena cinta kasihnya. 4. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban dirinya khususnya untuk studinya. Yang kelima, melalui metode penugasan, peserta didik dapat menyusun rencana untuk mengasihi orang yang selama ini paling sulit dikasihi. Nah, ruang lingkup materi kita nanti kita akan lihat pengantarnya, lihat kisah cinta seorang ayah, ada cinta kasih kekuatan yang luar biasa, cinta kasih yang mengubah dan menyatukan, dan cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita nyanyi dulu ya sebuah nyanyian. Mengasihi bersungguh-sungguh. Lagu lama ya, sulit ya. Mengasihi Oke, anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin? Kita membahas tentang apa? Ya, bertumbuh menuju kedewasaan yang sedikit saja dari materi kemarin kita belajar tentang apa? Iya, adanya pengajaran sesat ya, dan orang yang dewasa adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Nah, hal yang lain tentang dewasa adalah sudah pasti orang yang dewasa itu dia akan hidup saling mengasihi ya satu dengan yang lain. Ya, dan ini materi yang akan kita pelajari ya tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Tadi kita sudah lihat tujuan pembelajarannya. Ya, kita akan lihat pengantarnya. Kekuatan apa yang paling besar? Jawabannya apa?
cinta kasih. Ya, kekuatan cinta kasih ya, bukan bom, bukan jabatan, bukan ya. Ternyata kekuatan yang paling besar adalah kekuatan cinta kasih, karena kalau seseorang memiliki cinta kasih yang besar, ya, maka dia bisa melakukan banyak hal. Ya, nanti kita akan pelajari ya, apa kekuatan apa di balik cinta kasih. Ya, seorang anak yang dikasih orang tuanya dengan sungguh-sungguh, sudah pasti anak itu akan bertumbuh dengan baik dan dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Sebaliknya, seorang anak yang kurang kasih sayang, pernah lihat ada anak yang kurang kasih sayang, apa yang terjadi kira-kira? Nakal, ya mungkin nakal ya. Dia ada anak pang ya, pernah lihat anak pang? Ya, itu salah satunya menunjukkan anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, ya, merasa ingin hidup bebas dan kemudian hidup di jalanan, nggak mandi dan seterusnya. Nah, itu sangat-sangat menyedihkan. Silakan dibaca dulu dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai ayat 24. Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Silakan Joshua bisa membaca ayatnya. Lukas 15 ayat 21 24. Kata itu kepadanya, bahwa aku telah berdosa terhadap saudara dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berdosa dan namanya, lepaslah bawa kemari jubah yang baik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka berserak-serak. Ya, untuk sekarang ini kamu bisa menulis dulu di depan kerja didik, kamu buka dan kamu kerjakan. Ya, kira-kira yang kamu baca ini ceritanya seperti apa? Kamu tulis dulu di situ, nanti Bapak ingin kamu menceritakan saja. Tapi sebelumnya kamu tulis dulu ya, supaya kamu pahami dari yang tadi kamu baca. Ya, kira-kira kisahnya itu ceritanya sudah agak susah. Ya, singkat saja. Selesai? Ya, silakan dibaca jawabannya. Anak yang bilang yang
meninggalkan rumahnya atau dalam perjalanannya ini gagal dan hidup mewah, dan karena hal tersebut dia berbicara pada orang babi sangat dia melarang dia memakan makanan tersebut dan dia pulang dan bisa membayarnya. Ya, besar ya. Terima kasih ya. Saya kira cukup bagus yang kami tadi sudah sampaikan. Cuma seperti itu ya. Dan besar ceritanya bahwa diceritakan namanya perumpamaan, sebuah cerita. Ya, kayak apa ya? Cerita saja. Tapi cerita yang punya makna. Ya. Nah, ada seorang anak pada waktu itu ayahnya masih hidup, dia meminta warisan. Ya. Nah, setelah meminta warisan, dia pergi ke kota. Tetapi di kota apa yang terjadi? Dia menghambur-hamburkan uangnya yang tadi kamu sampaikan. Uang sampai habis. Setelah habis, apa yang terjadi? Dia bingung, dia nggak punya uang, ya nggak punya siapa-siapa, terus gimana nih? Ya, akhirnya dia bekerja pada peternakan babi, jaga babi, jadi penjaga babi. Nah, ketika dia lapar, gitu ya. Kemudian dia berniat mengambil makanan babi. Ya. Boleh tidak sama majikannya? Mau nggak boleh? Enak aja. Itu jatahnya babi kamu makan, gitu ya. Dan singkat cerita dia dimarahi dan mungkin dipukul, gitu ya. Dan kemudian dia berpikir, setelah dia mengalami kesusahan itu dia berpikir, kalau seperti ini terus mendingan saya kerja di rumah bapak saya, karena karyawan yang paling rendah pun di rumah bapak saya makanannya tercukupi, nggak ada yang kelaparan. Nah, mungkin saya kesana saja, ya. Di sana saya dapat makan, gitu pikir. Dan kemudian dia pulang kembali ke rumah ayahnya. Pikirnya mau jadi budak juga mau. Gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bapaknya bagaimana? Apakah menerima anak ini sebagai budak atau sebagai anak? Anak, ya. Ternyata ketika masih jauh, bapak lari, gitu ya. Kemudian anaknya di dekat, dan kemudian dia berkata kepada pembantu-pembantunya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, kamu pergi sana ya, ambil lembu yang terbaik, paling tambun, kamu sembelih, kamu bawa ke sini pakai yang paling bagus, ya, bawa cincin ke sini. Kemudian anak itu diberi cincin, diberi pakaian yang bagus, dan diadakan pesta. Dia berkata kita hari ini mengadakan pesta, kenapa? Karena anaknya bilang telah sembelih. Ya, nah, kisah yang sangat-sangat luar biasa, ya, kisah cinta dari seorang ayah. Bagaimana pengalamanmu dengan ayah ibumu? Jadi kamu bisa mengerjakan atau kalian bisa mengerjakan di buku LKPD kalian. Tapi sekarang ini mungkin bisa menceritakan sebentar pengalamannya bagaimana bersama dengan ayah ibunya. Apakah ayah ibunya seperti ayah tadi yang penuh kasih, ataukah bagaimana? Ayah ibu itu kasih. Kalau misalkan salah, bagaimana? Joshua berbuat salah? Terus diusir dari rumah? Enggak kamu diusir dari rumah ya? Ya dimarahi, diberitahu, diarahkan supaya kembali ke jalan yang benar, ya, atau melakukan hal yang benar. Ya. Nah, saya kira anak yang lain pun sama ya. Orang tuanya pasti sangat-sangat mengasihi. Kalau Joshua hari ini bisa sekolah, ya, maka itu menunjukkan orang tua itu sangat-sangat mengasihi, ya. Orang tua juga pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ya, oke, kita lihat bagian selanjutnya. Ya, tentang kisah cinta seorang ayah. Ya, kembali saya silakan lihat yang terjadi. Di sana ada cerita tentang James King, ya. Silakan dibaca dulu sebentar. Dan nanti sudah pasti kamu diminta untuk menulis di LKS pada kalian, dan kemudian nanti kita cerita sedikit ya tentang kisah ini. Baca dulu sebentar, silakan. Silakan dibaca dulu kisahnya.
Sudah? Kisah tentang apa itu kira-kira secara garis besar saja? Ada orang, ada ayah namanya siapa? Ya, James Kim. Apa yang dilakukan James Kim? Ya, pada waktu itu dia terkena musibah ya, ada badai salju, itu luar biasa. Kemudian tadi ya, dia mencari. Kalau dia pikir kalau di sini terus dan begitu terus ya, ini bagaimana? Kemudian dia pergi mencari pertolongan. Tapi apa yang terjadi kira-kira? Iya, James Kim ini untuk menyelamatkan keluarganya, dia cari pertolongan, malah dia kemudian tersesat dan akhirnya malah mati. Sementara istri dan anaknya selamat. Dan pada waktu itu ada penolong yang nyari ketemu sama anak istrinya. Sementara James Kim akhirnya mati. Ya, nah itu kisah itu menunjukkan tentang kisah cinta seorang ayah, bagaimana seorang ayah itu mengasihi istri dan juga mengasihi anak-anaknya. Ya, itu sama dengan keluarga kalian ya. Di mana orang tua kalian itu pasti sangat-sangat mengasihi kalian ya. Jadi saya sudah sampaikan salah satu bentuk kasih orang tua kepada kalian adalah hari ini kalian bisa sekolah ya, diberikan fasilitas oleh orang tuanya ya untuk bisa sekolah dengan baik. Ya, kalian dibiayai sekolahnya. Satu lagi, apa yang orang tua kalian lakukan buat kalian? Diberi biaya sekolah, apa lagi? Ya, diberi uang jajan, terus bensin, ya, mungkin kalau yang nggak punya motor diberi uang untuk ya naik angkot, ya. Nah itu menunjukkan ya cinta kasih seorang ayah atau ayah dan ibu. Ya. Nah ada banyak orang yang kemudian berkorban ya untuk ayah atau ibu yang berkorban untuk anak-anaknya. Ya, saya punya kenalan orang yang bekerja sebagai pembantu di Jakarta, ya, bersusah payah di sana dengan tujuan supaya bisa mengirim uang untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa sekolah. Ya, nah bahkan juga tentu kalian tahu bahwa ada banyak orang-orang sekitar kita, ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja jauh dari keluarga, ya, ada yang di luar negeri sebagai TKI, ya, untuk supaya bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Itu menunjukkan ya cinta kasih dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, kita akan lanjutkan cinta kasih kekuatan yang luar biasa. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kamu baca dulu ya seperti itu. Apa mungkin apa? Loh. Karena besar kasih Allah dan dunia ini diberikannya anaknya yang tunggal, terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya iya ya. Nah itu adalah kekuatan cinta kasih yang luar biasa. Cinta siapa? Cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada manusia karena begitu besar ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa yang lebih jelas adalah karena sangat dan sangat dan sangat dan sangat besar kasih Allah kepada manusia. Ya, Allah sangat mengasihi manusia. Karena itu diberikannya anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Ya, untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Ya, dan bisa lihat di Alkitab dalam kitab Injil bagaimana orang-orang yang dijumpai oleh Yesus itu mengalami perubahan. Ya, Yesus membawa sukacita. Orang yang lapar diberi makan. Ayo, masih kendak. Diberi makan dengan apa? Sama-sama. Iya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus melihat orang yang lapar itu dan kemudian memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Ya, semua orang makan sampai kenyang. Orang merasa bersukacita.
Orang yang sakit disembuhkan. Ada orang yang buta bisa lihat. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Ya, orang-orang diberikan pengharapan yang baru saat Yesus datang di dalam dunia. Bahkan yang paling utama, lewat kedatangan Yesus itu, karena sebutkan tadi ya, pasal 13, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi alasan mengasihi manusia tidak ingin satu manusia pun binasa. Maksudnya Yesus datang ke dalam dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Ya, oke. Tadi bagian selanjutnya. Ya, cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Materi kalian bisa lihat sebentar. Kisah itu dari Dr. Martin Luther King Jr. ya. Nah, kita baca dulu sebentar. Kalian sebentar untuk bisa menceritakan ya, kisah dari Dr. Martin Luther King Jr. Dan ya, apa yang dilakukan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Ya, memperjuangkan tentang apa? Ya, asasi manusia. Iya, penderitaan ya. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang. Terus kemudian apa yang terjadi? Dr. Martin Luther King Jr. ini akhirnya apa? Dengan perjuangannya itu mati ya, mati dengan cara ditembak. Aduh, sangat menyedihkan ya. Tetapi dia berjuang pada waktu itu, ya, kalian harus pahami, pada waktu itu di Amerika Serikat sedang berlaku politik, ya, atau sebuah kebijakan umum, ya, orang kulit hitam itu biasanya, ya, dibedakan dari orang yang berkulit putih, ya, dan biasanya orang berkulit hitam itu, ya, dianggap sebagai kelasnya budak, ya, orangnya nggak cerdas, kasar. Itu anggapan orang-orang pada waktu itu, ya, dan sangat dibedakan, ya, nggak bisa dia menjadi pejabat, nggak bisa, dianggap kelasnya itu kelas rendahan, ya. Nah, kemudian muncul ini ya, seorang pendeta Dr. Martin Luther King Jr. ini, dia menyuarakan bahwa manusia itu diciptakan sama, ya, orang kulitnya hitam, orang kulitnya coklat, orang kulitnya putih itu sama, ya, sama. Allah menciptakan manusia itu sederajat, walaupun warna kulitnya berbeda-beda, ya. Dan dia pernah berkata bahwa kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari tokoh Dr. Martin Luther King Jr. ini? Apa kira-kira? Hanya dengan cinta kasih tadi? Berarti Dr. Martin Luther King Jr. itu dia mengalahkan kebencian terhadap orang berkulit hitam dengan kasih. Ya, dia tidak menggunakan cara-cara yang kasar, ya, tidak menggunakan cara perang, ya, untuk memperjuangkan kesamaan ras, tapi dengan kasih, ya, dengan kasih. Dia berkhotbah di mana-mana supaya orang saling menghargai satu dengan yang lain.
Kita lihat bagian selanjutnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Dr. King Junior itu menunjukkan bahwa dia orang yang sangat luar biasa. King telah merasakan cita kasih Yesus. Nah, karena itulah dia juga belajar mengasihi orang-orang yang dia benci. Jadi sekalipun perjuangan Dr. Martin Luther King Junior itu mendapat tantangan, jadi benci oleh orang-orang yang tidak suka, tapi ternyata Dr. Martin Luther King Junior itu tidak membalas dengan kebencian. Ya, kita di kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat. Ya, King membandingkan dirinya dengan Musa yang dibawa Allah ke puncak gunung kemudian diberi perjanjian. Dengan mata imannya King percaya bahwa negeri perjanjian seluruh negara yang tidak membeda-bedakan orang kulit pada negaranya sudah terbentang di depan. Perjuangan bangsanya kini sudah hampir tiba pada tujuan. Ya, salah satu bukti keberhasilan perjuangan dari Dr. Martin Luther King Jr. adalah ketika siapa? Presiden bintang pertama di Amerika, Barack Obama, ya. Barack Obama menjadi presiden pertama orang berkulit hitam. Ya. Pada zamannya Dr. Martin Luther King Jr. wah itu sangat mustahil, ya. Orang berkulit hitam bisa jadi presiden. Mau sedangkan jadi pejabat rendah saja nggak bisa. Ya. Nah, ini contoh orang yang menunjukkan kasih yang luar biasa. Ya, coba kamu baca dalam Injil Matius pasal 5 yang 44 sampai 46. Kamu baca saja. Jangan bersuara, ya. Injil Matius pasal 5 ayat 44 sampai 46. Tapi aku berkata padamu, kasihlah tersebut dan berdoalah untuk mereka yang orang karena dalam demikianlah kamu jadi anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kamu bukankah kamu sukai juga berbuat demikian? Ya, pendapat tentang ayat itu gimana kira-kira? Mengasihi siapa? Musuh. Gimana kira-kira? Gampang nggak mengasihi musuh? Sulit, tapi bisa dilakukan nggak? Bisa, ya? Iya. Pernah nggak kamu punya pengalaman berhasil mengalahkan kebencian dengan cinta kasih? Pernah nggak? Pernah, ya? Ada temannya yang pernah melakukan kesalahan benci sama kamu, sebenarnya kamu tetap mengasihi. Ya. Caranya bagaimana? Cara kamu menunjukkan kasih bagaimana? Dengan jajan, dengan jajan, ya. Kalau teman itu mungkin benci sama kamu, itu diberikan jajan, ya. Didoakan nggak kira-kira? Ya, didoakan. Karena itu mungkin berubah. Kita mengadakan pendekatan kepada anak itu dengan luar biasa, ya. Saya kira itu amal yang luar biasa. Bisa mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Ya. Oke. Ya. Di ayat ini juga masih sama membahas tentang itu, cinta kasih yang menghadapkan permusuhan. Silakan dibaca di sini saja, silakan. Tetapi jika setelah lapar berilah dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan membuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Karena kamu kalah dalam kejahatan, tetapi karena kejahatan dengan kebaikan. ya, karena kejahatan dengan kebaikan. Menurut kamu arti ayat itu apa? Sebelum lapar diberi makan, haus diberi minum. Artinya apa? Mengasihi siapa? Ya, mengasihi orang yang tadi, ya, membenci kita. Seteru itu apa? Tidak seteru. Kalau orang gini bilang apa, ya? Orang Jawa itu satu. Satu itu bermusuhan. Ya, apa istilahnya? Saling bermusuh, sengit, ya, gak suka gitu.
Kalau orang yang nggak kita sukai atau yang nggak suka sama kita, ada orang yang nggak kita sukai atau nggak suka sama kita, maka yang kita lakukan adalah tetap mengasihi orang itu, gitu ya. Kalau dia lapar, berikan makanan seperti kamu tadi cerita ya. Temennya nggak suka, dengan jajan. Itu namanya ini melakukan firman Tuhan ini, mengasihi musuh, ya, memadamkan api permusuhan. Ya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, nanti nggak bisa habis. Ya, kejahatannya akan orang itu akan semakin benci kepada kita. Di sebuah daerah ada tradisi carok, ya, carok itu gini. Kalau misalkan ada seseorang bermusuhan dengan orang lain, dia akan berkelahi sampai mati. Setelah itu, yang mati tadi kan dia punya saudara, punya anak misalnya. Maka anaknya sana akan balas dendam, ya, akan bermusuhan dengan yang tadi membunuh ayahnya. Dan terus begitu. Kira-kira habis tidak itu? Tidak akan pernah selesai tidak kira-kira? Enggak ya, tidak akan pernah selesai itu terus begitu saja, dendam, dibalas dendam, tidak akan selesai. Ya, dan banyak orang yang akan mati. Jadi kejahatan, kalau dibalas kejahatan, pasti akan tidak berhenti. Ya, tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, ini akan berhenti. Ya. Kejahatan itu akan selesai. Ya, ini firman Tuhan mengajarkan hal seperti itu. Ya, kalau menurut kamu kelompok mana yang sulit dikasih oleh remaja gereja? Ya, nanti ada tidak kelompok yang sulit dikasih oleh remaja gereja? Ada ya? Orang yang mungkin membenci kita orang Kristen, ya, masuk ngomong kita, mungkin saya kira itu kelompok yang sulit dikasih ya. Nah, tugas semua adalah menyusun langkah-langkah, ya, kegiatan bagaimana menunjukkan kasih kepada kelompok orang itu. Tapi kalau misalkan tidak ada yang seperti itu, mungkin kalian bisa lakukan tugas untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang tidak seiman, tetapi mereka itu membutuhkan. Ya, misalnya siapa? Orang miskin ya, orang becak, membantu rumah tangga. Nah, kalian menyusun sebuah rencana kegiatan dan kemudian juga nanti melaksanakannya. Ya, melaksanakan kegiatan untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang itu. Bisa macam-macam ya. Misalnya apa? Beri sembako, misalnya lagi. Beri pakaian, atas pakaian, pokoknya baru lah kalau bisa. Ada yang atas pakaian. Siapa lagi? Bisa beri makan, macam-macam ya. Apalagi di situasi pandemi ini, sudah ada banyak orang yang kesulitan. Nah, tugas kalian adalah menyusun rencana itu nanti akan dan dilaksanakan. Kemudian nanti bapak akan memberikan penilaian. Susun langkah-langkahnya apa saja, rencananya seperti apa, ya nanti akan dinilai. Ya, oke, saya kira untuk pelajaran kita sudah selesai. Dari materi kita apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Iya, mengasihi siapa? Iya, mengasihi musuh. Ya, mengalahkan kejahatan dengan ya, oke. Saya kira hanya itu saja untuk pembelajaran hari ini karena Tuhan Yesus memberikan kita masing-masing. Ya, kita akan berdoa nanti sesuai untuk pertemuan kita. Oke, sampai ketemu